arsitektur dan bisnis di finance-nya kayaknya keren banget nih ya Bu ya. Eh, apa keahliannya memang sangat dibutuhkan apalagi di zaman yang sekarang ini. Nah, momen penting yang memanggil untuk menjadi berkah bagi bersama. Ada sadarnya bahwa ada masalah dan melihat peluang dan me-upgrade diri kemampuannya kemudian menjadilah salah satu Novia Learning Center ya Bu. Nah, visi hidupnya menjadi berkah bagi sesama dengan menjadi partner para chef dalam menyajikan artisan food bagi para kliennya, berkontribusi dalam gaya hidup sehat melalui matcha dan tisan, dan Novia Learning Center berkontribusi dalam pendidikan pelaku agropreneur dan muda-mudi yang akan masuk di dalamnya. Nah, the future of agriculture lies in our hands. Together, we have the opportunity to cultivate sustainability and strengthen communities. Yaitu masa depan pertanian ada di tangan kita bersama. Kita memiliki kesempatan untuk menumbuhkan keberlanjutan dan memperkuat komunitas. Wih, keren banget, Bu. Selanjutnya. Nah, di sini Ibu Retno sudah tergabung kita di ruang maya ya Bu ya. Nah, Ibu Retno akan memberikan pengetahuan tentang teh dan artisan-artisan teh itu ternyata teh nggak cuma dari daun teh ya Bu ya. Eh, Mari kita berikan applause kepada Bu Retno dan ruang virtual saya silakan. Baik, eh, cek dulu nih, suara saya sudah cukup kedengaran belum, Mbak Nisa Cukup dan Bu. teman-teman? Sudah ya. Mbak, ini sepi sekali kalau kita cuma berdua ini. Teman-teman boleh ya kalau mau on cam ya, supaya nanti kalau di luar kita ketemu, bisa kita bersapa-sapa begitu. Saya nggak Iya, biasa sepi, teman-teman orangnya. apabila eh, koneksinya lancar dan Oke, ingin ingin eh, ber apa tektokan sama Ibu Retno dipersilahkan kok teman-teman gitu. siap-siap. Semoga koneksinya pada lancar ya, Bapak Ibu ya, biar kita bisa enakan gitu ya. Alhamdulillah lancar, Bu. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan saya Retno. Eh, Waduh tadi rada berlebihan ya Mbak ini. Saya itu jatuh cinta sama pertanian dan sampai saya resign dari salah satu BUMN begitu. Kemudian mulai Juli tahun kemarin saya mendedikasikan diri 100% untuk entrepreneurship itu. Kita coba apa namanya berkomunitas bersama teman-teman di pertanian dan surroundingnya dari hulu ke hilir begitu kurang lebih. Bapak Ibu, senang sekali. Tapi boleh nggak ya saya scanning dulu ini ya? Karena perteh-tehan ini agak kurang ramai kalau dibanding kopi gitu ya. Boleh nggak ya di chat aja deh eh, kisaran usia gitu ya, sama apa namanya oh satu-satu atau dua ya? Usia sama pengennya apa yang pengen diketahui dari teh gitu ya? Eh, Seininya ada selintasnya aja gitu. Boleh ya Bapak Ibu, saya tunggu di chat biar saya scan dulu gitu. Oh, ada Pak Aji juga. Kenal Bapak. Boleh di chat? Oke. Sudah ada. Saya pengen tahu nih, yang pengen belajar teh itu kisaran usia berapa gitu ya. Oh, saya rada medok ya. Saya orang Jawa soalnya. Kemudian ya betul. Kemudian pengen tahu apa gitu ya. Sepintas aja, nggak apa-apa. Kita memang apa mempersiapkan untuk early stage gitu. Tapi kalau di sini sudah pada pro gitu ya, mungkin saya naikin lagi gitu. Oke, manfaat. Kemudian usia 23, 23, 36. Oke, 29 newbie usia 23. Oh, banyak yang muda ya memang ya. Baiklah.
Sudah bergabung 55, ada yang 19. Baik, ya. Ini muda-muda. Oh, senior juga. Oh, ini untuk kesehatan nih pasti ini. Baik, manfaat, betul, manfaat penyeduhan. Oke, pengolahannya bagaimana, konsumsinya bagaimana, bisnisnya bagaimana. Baik. Oh, di materi saya belum ada bisnis, berarti nanti saya spill-spill lagi terkait bisnis ya. Eh, Pemetikan sampai pengolahan teh, teh, teh. Oke. Pemasaran, oke. Meracik, oke. Meracik mungkin ada. Kemudian pasar, oke. Pasar, jenis manfaat, metode penyeduhan, belajar meracik teh, oke. Oke, baik teman-teman, sekilas saya sudah ini, yang nggak ada nanti kemungkinan di bisnis. Berarti akan saya spill-spill sedikit ya. Kebetulan memang saya sudah masuk ke dunia bisnisnya. Baik Mbak Nisa, boleh dibantu untuk screen full-nya. Teman-teman daripada lupa pertanyaannya apa, langsung ditulis nanti di chat saja ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman ini kayak teman-teman aja banyak kan yang usianya masih muda. Eh, Kebetulan saya berkecimpung di dunia teh itu barengan sama saya di pertanian. Kebetulan pertanian saya itu menghasilkan produk specialty. Specialty itu memang produk-produk yang sasarannya niche market. Marketnya sangat kecil, dan biasanya hotel, resto, dan produknya sangat spesifik. Sehingga saya tidak bisa, kalau ada apa namanya kelebihan produksi, saya tidak bisa menjualnya ke pasar, misalnya ke pasar Andir, kemana itu saya nggak bisa, karena produknya betul-betul specialty. Kemudian saya belajar lagi, hasilnya bisa dipakai buat apa ya gitu. Nah, salah satunya bisa dipakai untuk Tisen sebetulnya. Nah, Tisen itu nanti kita spill ya seperti apa. Perbedaannya apa antara tea dan tisen? Saya bukan pemain teh, tapi tisen ini adalah komplement daripada teh. Dan efeknya mungkin punya efek sendiri-sendiri. Dua-duanya bisa dikonsumsi dengan cara diseduh. Kalau orang Indonesia itu terkenalnya dengan teh memang. Dan tisen itu memang masih baru. Sehingga baru dikenal di Indonesia. Kalau di luar itu apa namanya sudah sangat familiar dengan istilah tisen. Kenapa tidak dikenal di Indonesia? Sebetulnya nggak dikenal juga, tapi istilahnya saja, istilah Tisen itu belum banyak menyebar. Di Indonesia sendiri sebetulnya Tisen, dalam quote ya, orang Indonesia belum nyebutnya Tisen. Itu sudah dikonsumsi juga rimpangnya seperti jamu gitu ya, tapi caranya yang beda, cara menyeduhnya yang beda. Tidak diseduh tapi di apa ya kalau orang Jawa itu digodok di itu ya, beda cara penyeduhan. Tapi sebetulnya tidak awam juga Indonesia, hanya istilahnya yang nggak matching gitu. Kalau desain itu begitu. Nah, ayo kita coba bedah satu-satu. Teh, teh itu teman-teman sehari-hari pasti eh, hampir ya, hampir 90% orang Indonesia itu eh, minum teh gitu ya. Terbukti bisnisnya. Nah, ini sambil bisnis ya. Bisnis teh ini menjamur nih dari teh iketan sampai teh-teh yang bisa dibilang artisan yang harganya juga lumayan itu. Nah, sebetulnya teh itu apa gitu ya? Teh itu satu pohon sebetulnya, Bapak Ibu teman-teman semua. Pohon yang mungkin jenisnya dari Camellia sinensis gitu. Camellia sinensis diproses dengan apa namanya cara tertentu sehingga menghasilkan beberapa jenis yang bisa kita lihat sekarang ada teh hitam, ada teh hijau, ada teh putih. Itu prosesnya yang membuat mereka berbeda. Mungkin dari satu pohon teh bisa menjadi teh hitam, bisa menjadi teh hijau, bisa menjadi teh putih. Tergantung prosesnya. Prosesnya seperti apa? Kalau saya sendiri memang tidak bergerak di bidang teh, tapi saya bergerak di bidang desain. Untuk mendalaminya memang butuh satu apa namanya satu seri sendiri terkait bagaimana pemrosesan teh. Tapi kurang lebih teh itu dari yang fresh
kemudian dilayukan, kemudian di apa fermentasi, dioksidasi, dan proses fermentasi dan oksidasinya itu sampai level tertentu sehingga dia kalau full oksidasinya dia menjadi hitam, kurang lebih begitu. Kalau oksidasinya sedikit menjadi hijau. Kalau di tengah-tengahnya nanti menjadi ulong. Kalau tidak ada oksidasinya sama sekali menjadi putih. Kurang lebih seperti itu untuk teh ya dari Camellia sinensis. Kita semua eh, sekarang menyamakan persepsi aja. Kalau disebut teh adalah pohon teh dari Camellia sinensis gitu ya. Kalau saya menyebut tisen itu berarti selain itu yang bisa diseduh, yang bisa diminum seperti teh, tapi sebetulnya tidak dari pohon teh gitu. Jadi perbedaannya itu ya teman-teman. Kalau teh itu berarti dari pohon teh Camellia sinensis. Kalau tisen berarti selainnya. Selainnya bisa dari apa? Itu ada bisa dari bunga, bisa dari daun, buah, dan bisa dari akar. Indonesia sendiri sudah sebetulnya punya kayak jahe, apalagi kunyit, itu dari akar berarti kan. Nah, daun punya tidak kira-kira? Mungkin sambil chat ya, kita bisa. Daun mungkin kelor ya. Ada lagi yang tahu mungkin daun apa yang bisa diseduh seperti teh? Apa orang Sunda minum apa yang dari daun misalnya gitu teh jati. Jati ya jati daun kemudian bunga misalnya yang ini ya peppermint udah ada yang kena peppermint chamomile bunga ya bunga oke betul kalau nyebut itu berarti itu termasuknya tisen gitu ya tisen oke ada telang rosella iya oke sudah banyak pada yang tahu ya. Ya, itulah ada teh dan ada tisen. Kita sepakati ya. Kalau nyebut tisen berarti selain tehnya gitu ya. Nah, di luaran itu masih rancu. Kadang ada yang nyebut tisen itu teh herbal. Ada yang nyebut lagi artisanti gitu. Ada tehnya gitu. Karena istilah tisen belum familiar untuk Indonesia gitu. Sehingga orang masih menggunakan kata teh untuk sesuatu yang bisa diseduh dan dinikmatin gitu ya. Yang penting kita tahu aja gitu. Oke, lanjut. Boleh dibantu untuk lanjut Mbak Nisa slide-nya. Nah, mengapa menarik? Satu. Untuk selanjutnya kita bahas untuk keahlian saya ya. Saya ahli di Tisen gitu. Kenapa teh dan Tisen itu menarik gitu ya? Satu, rasa. Rasa itu benar-benar sangat apa ya kalau orang main di teh itu ya tipis layernya, layering rasanya itu sangat berbeda-beda dan tipis. Mungkin kalau teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia kopi, mungkin hampir sama ya, layering rasa itu mirip-mirip gitu ya. Bahkan burning sedikit berasa gitu. Kalau orang awam, ini burning-burning apa ya? Pahit dari apa gitu ya. Nah, sama, teh juga sama. Layer manis-manisnya itu bisa sangat tipis, bisa ada yang kuat, kemudian ada aftertaste gitu. Jadi rasa itu sangat-sangat sensitif untuk orang-orang teh gitu, hampir mirip sama dengan kopi. Kemudian manfaat untuk kesehatan. Betul sekali Bapak Ibu, kami juga sebagai produsen melakukan beberapa tes, termasuk di antara tes antioksidan dan sebagainya, memang lumayan lumayan sangat kuat untuk produk-produk Tisan ini. Jadi kalau dikonsumsi sehari-hari, paling tidak kita punya tambahan apa ya namanya pasukan untuk menguatkan badan kita, kurang lebih begitu lah ya. Makanya kalau yang jamu apa itu untuk membuat badan kita semakin eh, bugar lagi. Nah, adanya proses penyeduhan yang berbeda, nanti teman-teman bisa deh cobain bagaimana kita mengkonsumsi jamu tapi tidak begitu caranya gitu lah. Nanti bisa begitu. Kemudian ada budaya. Teman-teman kalau sekarang kan kita kenalnya YouTube, TikTok dan sebagainya gitu ya. Kalau kita main-main keluar gitu, kita bandingin dengan Indonesia gitu. Cara minum tehnya saja berbeda gitu. Kalau Indonesia cenderung ditubruk. Bahkan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah juga beda gitu ya. Kalau Jawa Tengah panas gitu. Panas, legi, kontol gitu ya. Kalau bikin teh ya dia digodok sampai medok. Habis itu minumnya pakai gula batu, panas-panas gitu ya. Jadi waktu diseruput itu dapat semua.
panasnya, sepetnya, manisnya gitu. Itu orang Jawa. Dan diseduhnya apa namanya, mungkin waktu sore gitu ya. Kemudian kalau di Jawa Barat mungkin beda. Jawa Barat makan pun temennya teh gitu. Makan pun temannya teh. Jadi teman karena tehnya light, tehnya apa ringan gitu ya, tidak seperti Jawa yang kental gitu ya. Mungkin karena di ringan dan mungkin karena apa ya, orang Sunda mungkin suka yang ada sedikit rasa di airnya yang waktu temen minum, maka dia minum teh, teman makan. Kemudian kalau di luar beda lagi. Orang UK, orang Inggris gitu, mungkin ada afternoon tea gitu ya, sore-sore minum teh sambil makan cemilan. Bahkan konon ceritanya perang pun berhenti untuk tea time gitu ya. Jadi sampai segitunya. Kemudian untuk Jepang misalnya ritual minum teh ada sendiri, bahkan ada upacaranya, ada seremoninya. Minum matcha misalnya, matcha adalah teh hijau. Itu mereka ada seremonialnya, harus pakai baju yang bagaimana, kemudian mereka menghormati air yang digunakan untuk menyeduh gitu. Jadi masing-masing punya ritual dan punya nilai budaya. Yang berhasil untuk mengeluarkan budayanya terkait teh itu mungkin Jepang, Cina gitu ya. Indonesia sendiri, ayo, ini PR buat kita untuk bagaimana nih kita mengemas tradisi teh di Indonesia akhirnya gitu. Padahal kita produsen teh paling banyak mungkin ya, termasuk yang banyak di dunia gitu. Baik itu untuk teh dan tisen, untuk keragaman rasanya, manfaatnya luar biasa dan ada nilai budayanya nih. Teman-teman yang masih muda nih, kalau ngonten ya, ingat kita punya teh juga, bisa dinaikkan juga dengan membawa budaya gitu. Oke, lanjut Mbak. Mbak Nisa Punten. Nah, jenis-jenisnya. Nah, ini teh. Kita bicara teh yang pohon teh Camellia sinensis. Pemrosesannya dengan oksidasi. Kalau full dia jadi teh hitam. Gitu ya. Fermentasi full rasanya sangat kuat. Efeknya kafeinnya tinggi karena dia oksidasinya full. Kemudian ada teh hijau diproses minimal, fermentasinya minimal, lebih light, tapi karena mungkin tidak teroksidasi maksimal dia ada rasa sepet, ada rasa sepet mungkin. Nah, sepet antara satu apa namanya, satu perkebunan dengan perkebunan lain itu berbeda. Hal ini sangat dipengaruhi sama environmentnya, dari tanahnya, dari kelembapannya gitu. Kemudian dataran rendah, dataran tinggi itu mempengaruhi rasa gitu. Kalau orang pertanian tahu, unsur hara itu nanti juga akan mempengaruhi bagaimana hasil dari apa daunnya, bunganya begitu. Demikian juga dengan teh. Teh ini akhirnya banyak ragamnya, banyak jenisnya karena mungkin kultivarnya berbeda, jenisnya ditanam di tempat yang berbeda dengan environment yang berbeda. Kemudian ada juga teh putih. Teh putih ini biasanya teh yang pucuk-pucuk itu nanti ada yang mungkin disebutnya silver needle karena seperti apa namanya jarum-jarum itu pucuk pertama gitu. Bahkan jangan sampai mekar gitu ya. Kalau udah mekar udah turun kualitasnya. Seperti itu dan diprosesnya tanpa oksidasi teh putih. Begitu diseduh, dia akan sangat ringan, sangat light gitu ya. Tapi sangat mahal gitu ya. Ini biasanya tahtanya yang rada tinggi nih dan mahal-mahal itu teh putih gitu. Kenapa? Ya karena ngambil pucuknya itu cuma yang belum mekar gitu ya. Jadi apa namanya harganya juga lumayan tinggi. Ada lagi ulong. Ulong ini di tengah-tengahnya proses oksidasinya antara hijau dan hitam gitu. Biasanya prosesnya digulung-gulung dulu supaya oksidasinya nggak full, tetapi juga lebih teroksidasi daripada teh hijau gitu. Tapi yang gulung-gulung ini nanti begitu diseduh juga akan mekar lagi, jadi seperti daun gitu. Ada lagi teh puer. Puer ini teman-teman kalau kalau tahu ini aslinya jadi Cina tadinya. Teh yang dilempeng-lempeng kayak piringan hitam gitu ya. Piringan hitam tahu ya teman-teman. Nah itu ada teh yang seperti itu. Nah kenapa dibuat seperti itu? Karena dia di aging atau dituakan. Semakin tua harganya semakin mahal. Nah ini apa namanya uniqueness di teh. Dan rasanya itu begitu difermentasi lama itu rasanya sangat rich. Bahkan ada yang nyimpen sampai puluhan tahun ya. Dan karena disimpannya puluhan tahun, rasanya itu sangat kaya gitu.
Dan ini biasanya teh-teh mahal dari Cina gitu. Biasanya ini. Teman-teman kalau kalau mau nyoba silakan aja patungan gitu ya misalnya ya karena ini harganya lumayan gitu. Oke. Teh puer bisa dari teh hijau, bisa dari teh hitam yang di apa empleng-empleng gitu sampai menyerupai piringan hitam kemudian disimpan dalam waktu lama. Nah, itu puer. Biasanya di stempel dia di packnya tahun berapa, nanti waktu dijualnya tahun berapa gitu. Oke, itu jenis-jenis teh. Nah, kalau tisen seperti apa? Seperti tadi ya. Eh, Tisen dari selain pohon teh itu kita bisa sebut semuanya dengan tisen. Baik spices, baik herbs, baik yang akar-akaran itu semuanya bisa disebut tisen. Ada tisen herbs seperti tadi teman-teman ada tahu peppermint itu herbs ya. Itu masuknya tisen. Ada bunga telang tadi juga udah ada yang tahu itu juga tisen. Rosella, lavender, ada tisen daun seperti lemon verbena, eh, lemon balm. Itu kenapa kita nggak punya banyak gitu ya? Karena kita belum ekspor sebetulnya. Iya, kenapa orang luar punya jenis tisen daun banyak? Karena mereka sudah eksplor gitu. Gitu. Jadi kita eh, menikmati teh saja gitu ya. Sementara tisennya tidak tereksplor dengan banyak gitu. Sehingga daun-daun kita tidak menjadi apa kebanggaan kita sendiri gitu. Akhirnya karena orang luarnya yang sudah R&D, mereka yang populer. Daun-daun mereka yang populer. Daun-daun seperti peppermint, spearmint, lemon balm, lemon verbena, hibiscus, daun-daun mereka yang populer karena mereka sudah riset dan mereka mengkonsumsinya gitu. Nanti setelah kenal ini ya teman-teman yang ngulik, ayo kita coba sedah seduh daun-daun di sekitar kita barangkali menjadi tisen yang enak gitu. Oke. Kemudian ada yang rempah atau spices. Itu seperti tadi jahe, kunyit, clove atau cengkeh gitu ya. Kemudian kayu manis. Ini luar biasa spices kita. Nah, bahkan oh ini bisnis sedikit. Bahkan pemerintah kita kan sudah mencanangkan supaya kita tidak mengekspor spices yang raw. Makanya sebenarnya potensi eh, karena tidak boleh mengekspor yang raw, kan kita sebagai entrepreneur harus menciptakan produk yang menggunakan spices itu gitu ya. Nah, ini salah satunya nih opportunity dengan menjadikannya blend untuk tisan, ini kita bisa apa namanya membuat satu racikan dari spices. Nah, nanti kalau teman-teman mau ekspor dalam bentuk tisan blend yang di dalamnya ada spices, ini kan opportunity gitu. Siapa yang suka spices? Orang-orang yang punya suhu sangat dingin. Itu biasanya suka spices untuk menghangatkan tubuh, ya kan? Dingin ya, cuaca minus berapa derajat gitu. Mereka kan juga butuh jahe gitu. Di samping karena mereka mengkonsumsi alkohol akhirnya gitu. Tapi untuk muslimnya bagaimana? Muslimnya butuh spices. Dan mereka tidak bisa menemukan spices di negara mereka gitu kan. Jadi ini opportunity bisa sudah dikemas dalam bentuk desain blend. Nah, ini bisnis ya. Spill-spill bisnis dikit. Oke, lanjut. Manfaat utama teh, kaya antioksidan. Betul sekali. Kami pun sudah melakukan beberapa tes untuk apa namanya hasil pertanian antioksidannya untuk ini bagus. Meningkatkan konsentrasi, ya untuk kalau kita sudah hektik banget gitu ya, eh, ada chamomile, seduh lah. Nah, itu yang biasanya yang tadinya hektik karena teh itu bisa menurunkan ritme, bisa menurunkan apa ya, yang tadinya menggebu-gebu gitu ya, stresnya sangat tinggi, minumlah teh sebentar. Karena ritual teh yang kita menyeduh teh itu dengan duduk, kemudian minum hangat-hangat, itu bisa menurunkan itu hormon apa tuh yang bikin kita bersemangat, itu bisa turun gitu ya. Sehingga kita nanti bisa konsentrasi lagi. Kemudian mendukung kesehatan jantung, ya tentu saja karena sesuatu yang natural, tapi kuncinya semuanya natural ya teman-teman. Kalau kita di teh kita sudah menambahkan flavor macam-macam itu saya tidak sarankan. Ini semua akan muncul kalau pemrosesannya semua natural, gitu. Dan sebaiknya karena kita juga mengkonsumsi apa yang kita produce,
sebaiknya kita juga memprosesnya secara natural. Orang lain pun akan mengambil manfaat yang bagus dari produk yang kita hasilkan gitu. Kemudian bisa menurunkan berat badan untuk teh hijau gitu ya, untuk detox. Misalnya batu tisan juga ada beberapa yang memang dipakai untuk apa namanya diet. Orang luar menggunakan banyak misalnya raspberry leaf, apa blackberry leaf itu untuk apa namanya eh, apa care tentang apa diet mereka gitu. Kemudian menjaga kesehatan otak. Ini banyak sih penelitiannya. Saya sendiri tidak meneliti ini, tapi kalau teman-teman mau baca, ini kita bisa dapetin di banyak paper untuk kita bisa apa namanya. Tapi percaya deh, mereka menuliskan paper juga based on research. Saya base-nya adalah orang riset. Jadi saya percaya paper gitu. Karena untuk satu paper yang pasti paper yang kita baca harus yang sudah apa ya namanya teman-teman. Kalau grade-nya itu ada Scopus ya. Kalau kalau sudah bagus grade-nya kita bisa percaya itu. Dan mereka sebelum launching satu paper yang memang hasil penelitian mereka sudah melewati banyak tahapan. Sehingga kalau saya sebagai orang riset saya akan percaya gitu terhadap apa yang mereka tulis. Dan terkait teh, saya juga banyak baca itu memang banyak sekali apa efek positifnya dibanding dengan efek negatifnya. Efek negatif ada, tetap ada. Misalnya efek negatif terlalu banyak minum teh dengan jumlah yang sangat berlebihan. Misalnya kalau teh ya, teh teh itu kafein. Kalau tisen non kafein gitu. Kalau ada masalah dengan konsumsi kafein, minumnya yang tisen gitu. Kalau tidak ada masalah dengan kafein, bisa menggunakan teh. Kurang lebih begitu. Oke, itu manfaatnya. Selanjutnya, Mbak Nisa, next, ini sama ya, ada relaksasi, kemudian untuk pencernaan ya, untuk yang spices, jai-jaihan, kayak cengkeh itu bagus banget untuk menghangatkan pencernaan. Bebas dari kafein untuk tisen. Tisen itu bukan kafein gitu. Yang kafein adalah teh. Jadi untuk orang-orang yang tidak bisa mengkonsumsi kafein, bisa mengkonsumsi tisen. Seperti itu. Kemudian, oh ada, kenapa? Kenapa? Biasanya orang kafein itu eh yang tadi ya, jadi insomnia, nggak bisa tidur gitu ya. Makanya kalau malam minumnya orang luar minumnya chamomile gitu ya. Udah chamomile itu non kafein ya, kemudian relaxing, kemudian aromanya itu aromatik banget, kayak aromaterapi lah gitu. Jadi sebelum tidur minum chamomile itu membuat apa namanya kondisi badannya menjadi rileks, akhirnya dia mudah untuk tidur, kurang lebih begitu. Kemudian detox ya, untuk detox untuk apa namanya kesehatan. Selanjutnya Mbak Nisa, oke. Mungkin kita boleh ya nanya dulu sepi banget soalnya nih Mbak Nisa. Atau teman-teman Hmm. sudah ada Nah, pertanyaan, Mang? iya ini Bu, udah ada beberapa Oke, oke, oke. pertanyaan dari teman-teman. Siap. Kita mulai dari ada nih dari Agus Ridwan. Apakah tren detox tea benar-benar efektif atau hanya strategi pemasaran? Boleh dijawab terlebih dulu aja, Bu. Ya. Eh, strategi pemasaran ya. Kalau orang bisnis butuh ini ya. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa memang teh yang diprosesnya natural, kemudian dikonsumsinya juga betul, itu memang untuk detox gitu. Ada beberapa apa teh yang memang untuk detox, desain yang memang untuk detox. Jadi secara penelitiannya bisa digunakan. Nah, itu ya. Kita kita pisahin ya. Kita pisahin nih. Secara penelitiannya itu efektif untuk detox. Ada beberapa teh herbal yang memang digunakan untuk detox. Tapi gitu ya, secara bisnis kadang itu overclaim gitu ya. Detoxnya sejauh mana? 2 hari langsung bisa bersih? Enggak gitu, teman-teman. Enggak gitu. Karena berapa sih kandungan antioksidan, taruhlah begitu ya, kandungan antioksidan dalam teh. Padahal kita minumnya cuman 1 cangkir 200 mili dan kandungannya mungkin apa ya kalau satuan satuan untuk satuannya saya nggak hafal ya.
Apa, cuman sedikit, habis itu overclaimnya 2 hari bisa bersih. Itu ya, tolong kita bisa menggunakan nalar sedikit gitu. Kalau kita mengonsumsinya secara rutin, kita minum teh untuk menjaga kesehatan, kita juga diet, tidak mengkonsumsi banyak gula, memang itu akan efek. Tapi kalau yang overclaim tadi, yang secara bisnis overclaim, saya juga kok ya tidak setuju gitu ya. Tidak bisa begitu. Kesehatan itu tidak 1 2 hari, tapi continuity dan konsumsinya secara bertanggung jawab. Misalnya gini, kita itu bisa menerima kafein dalam sehari itu cuman misalnya berapa miligram. Kita tidak boleh melebihi kadar itu. Demikian juga dengan tisen. Misalnya antioksidan berapa maksimum tubuh kita. Kalau kelebihan nggak bagus juga. Nah, sesuatu yang baik kan sesuatu yang dikonsumsi secara kontinu dan sesuai dengan aturan. Nah, kurang lebih seperti itulah yang saya pahami gitu ya. Kalau yang overclaim itu bisnis, itu tolong kita juga bisa menganalisa dengan logika. Kandungannya itu paling berapa sih dalam satu cangkir? Habis itu betul nggak sih dia bisa mengkonsumsi 2 hari langsung bisa rilis gitu ya. Tolong kita bisa juga menganalisa itu gitu ya. Jangan terprovokasi sama propaganda, menggunakan logika Anda gitu. Oke, iya Bu. Gitu. Berarti kita juga Gitu. sebagai pengkonsumsi harus cerdas ya Bu ya Iya, untuk betul. konsumsinya. Selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan. Kalau tadi dibilang Camellia sinensis adalah yang pohon teh. Nah, di sini ada pertanyaan. Kalau benalu teh itu termasuk teh atau tisan nih berarti dari Itu bukan, Adi oke. Azhari. Oke, benalunya kan? Iya, Benalunya betul. itu tisen maksudnya. Berarti bukan termasuk teh ya, karena yang Betul. kategori teh adalah dari Camellia sinensis, Pak Betul. Adi. Betul. Selanjutnya ini ada Tapi teman-teman tolong ya, apa, eh, kita sudah belajar gitu ya. Tapi kita juga punya adab gitu. Setelah kita belajar, adabnya adalah kita tidak boleh menyalahkan orang yang belum dapat ilmunya. Adabnya begitu. Kalau orang lain itu masih menyebutkan teh saat menyebut benalu, ya enggak apa-apa. Berarti ilmunya belum nyampe. Itu adalah tisen. Jangan disalah-salahin ya. Karena nanti akan ada hidayah sendiri buat orang tersebut gitu ya. iya, Pelajaran adabnya kalau lebih kita baik punya kita ilmu. menyampaikan dengan secara eh, persuasif ya Bu ya, lebih Ya. seperti Adab itu. berilmu Hmm. adalah kalau memang orangnya itu belum nyampe ilmunya, ya sudah, kita doakan saja gitu ya. Kalau kita sampaikan dengan baik, boleh, tapi jangan sampai kita menyalahkan karena mungkin belum dapat gitu. Oke, Karena ini di Indonesia masih banyak konflik ini. antara teh dan tisan karena belum tahu ya Bu ya, lebih Iya, seperti betul. itu. Kemudian ini Betul. nih ada pertanyaan dari Rince Rince. Rasa tanah yang di teh puer itu masuknya seperti apa? Iya, eh, kalau yang udah nyobain ya, puer itu rich banget, kaya banget. eh Rasa tanah mungkin gitu ya. Kalau orang nyobain mungkin earthy gitu ya. Earthy itu sebetulnya bukan tanah banget, tapi apa ya? Di dalam tanah itu orang itu bisa mendeskripsikan lagi ada nati atau seperti kacang atau ada rasa nanti seperti rumput basah gitu. Kalau orang teh itu aneh-aneh untuk menyampaikan rasa tanah. Dan setiap seduhan teh puer, meskipun bahkan lempengannya itu sama, begitu diseduh itu bisa memberikan apa ya, rasa yang berbeda juga. Karena ada komponen lain saat menyeduh, air gitu. Nah, air ini penting teman-teman dalam proses penyeduhan teh. Bahkan orang Jepang itu sangat menghormati air yang dia gunakan untuk menyeduh teh. Kan komponennya cuma dua ya, teh dan air gitu. Tehnya sama, tapi begitu diseduh dengan air yang berbeda, rasa bisa berbeda. Yang dihasilkan berbeda. Air pun nanti menggunakan suhu yang berbeda, hasil seduhannya akan berbeda. Lama penyeduhan berbeda, hasilnya akan berbeda. Gitu teman-teman. Jadi orang teh itu biasanya gini, saat ketemu teh yang bagus, nikmatilah. Karena nanti kalau nyeduh
bisa berbeda gitu. Bisa berbeda, padahal tehnya sama. Mungkin karena overbrewing, kelebihan waktu seduh. Mungkin karena nggak dapat air yang apa namanya non mineral ya. Jadi sebaiknya menggunakan air-air yang tidak tinggi mineral gitu. Kemudian apalagi ya, waktu, suhu, suhu. Misalnya ketelnya rusak nih, aduh nggak dapat suhu yang pas, nggak dapat yang 90 misalnya gitu ya. Itu nanti juga rasa akan berbeda gitu. Jadi saat ketemu, wah ini pas ini rasanya. Nikmatilah teman-teman gitu. Kurang lebih Hmm, begitu. Oke, Mbak. baik. Siap, Bu. Di sini ada pertanyaan, apakah kita bisa coba ngeracik tisan sendiri di rumah? Oh, jelas ini ya, Bu. Berikutnya kita akan membahas how to blend tea and tisan. Baik, Ini nggak Pak. sabaran ini. Iya, betul. Sabar, karena di teh itu butuh kesabaran. Nanam dulu. Oke, lanjut. Ada lagi, Mbak? Dari Ahmad, daerah kami tumbuh subur bunga telang. Bagaimana cara mengolah dan untuk tambahan ekonomi bagi petani dan ibu rumah tangga? Iya, ini nih, nih, nih. Ini yang saya pikirin. Waduh, berarti kita punya frekuensi yang sama. Bapak Ibu, kalau kita main keluar gitu ya, kalau kita ke kafe gitu, berapa persen orang minum teh? Ya, lebih suka kopi, lebih suka apa sirup-sirupan gitu ya, sirup aneka rasa, merah, kuning, hijau, biru dan sebagainya. Berapa orang yang bisa menikmati the real teh tanpa gula misalnya? Oh, nggak ada salah sih minum teh dengan gula juga, tapi menggunakan teh yang betulan atau tisen yang betulan. Sangat sedikit Bapak Ibu. Jadi secara bisnis market itu kalau Indonesia ya kita belajar bicara Indonesia, market Indonesia belum terlalu siap untuk bisa mengabsorb teh dan tisen dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan meskipun Indonesia itu penghasil teh termasuk yang banyak di dunia, tapi banyak kan justru keluar. Dan kita menggunakan tehnya itu sangat sedikit. Karena apa? Satu, kita itu kalau minum teh mungkin ya kalau yang saya lihat teh itu bisa dicem-cem dari pagi sampai sore minumnya itu ya 5 gram dipakai untuk 1 galon misalnya gitu. Sedikit sekali kan Bapak Ibu. Sementara orang luar begitu nyeduh teh 3 gram itu untuk 1 cup 200 ml. Habis itu kalau nyeduh lagi yang lain pakai teh baru lagi. Jadi penggunaan daun tehnya banyak. Sementara Indonesia penggunaan daun tehnya sedikit. Itu teh, kita bicara teh. Bicara tisen. Bahkan istilah aja masih blunder kan. Ada nyebut tisen jadi teh gitu ya misalnya begitu. Nah itu sehingga itu menunjukkan apa? Market kita belum terlalu siap untuk mengkonsumsi banyak. Sehingga butuh edukasi. Butuh orang-orang seperti kita yang akhirnya nanti bisa mempromokan teh itu ke market. Nah, itu satu ya, market kita belum terlalu siap, sehingga ini jadi PR bareng-bareng. Ayo kita bangun marketnya. Karena tanpa market yang tadi punya telang sedikit bisa nggak dijual, misalnya gitu, itu jadi nggak bisa. Karena apa? Ya marketnya belum siap gitu. Jadi untuk bisa jualan langsung banyak itu nggak bisa. Kita bangun awareness dulu. Tahapan awareness itu harus bareng-bareng dibangun. Gitu kurang lebih. eh Sehingga gitu ya, kalau mau langsung jualan, mohon bersabar karena memang marketnya harus butuh awareness lebih banyak lagi. Kalau jualan bisa-bisa aja, misalnya untuk catering, misalnya nasi biru gitu ya dikasih telang, bisa aja. Puding jadi biru dikasih pewarna alami telang, bisa aja. Tapi untuk menjual dalam jumlah banyak, saya belum bisa bicara sekarang karena market ini perlu dibangun. Seperti itu, Mbak Nisa. Baik, terima kasih Ibu. Eh, ini ada lagi pertanyaan dari Anton. Teh hijau merek di pasaran yang tidak campuran batang teh apa? Tidak. Ini kalau ini saya bisa disandra sama BPPP, nggak boleh nyebutin mereknya.
Baik, gini aja. Edukasi aja bagaimana kualitas teh yang bagus. Kualitas yang bagus itu dalam bentuk loose leaf atau dalam masih bentuk daun. Ada daunnya, tidak serbuk, misalnya gitu. Karena kalau serbuk kita tidak bisa mastiin apakah itu daun, apa itu batang, atau bahkan yang lain kecampur gitu ya. Jadi makanya teh-teh mahal itu bentuknya masih loose leaf, masih bentuk daunnya. Kalaupun cacat ya dibelah dua atau apa, tapi masih dalam bentuk daun. Itu teh-teh yang bagus biasanya kelihatan loose leaf-nya dalam bentuk daunnya. Nah, batang itu sebetulnya bisa aja diseduh, tapi batang itu memberikan apa namanya rasa yang lebih sepet gitu. Jadi teh yang ada campuran batangnya itu hasil seduhannya rada sepet. Bukan tidak boleh diseduh, tapi batang yang tercampur itu memberikan rasa yang mungkin yang sepet itu tidak kita inginkan, sebetulnya begitu. Orang lebih suka yang clean, orang lebih suka yang deril rasa teh gitu. Nah, begitu ada campuran batangnya itu jadi terdistrak karena ada rasa kok sepetnya tambah ya, kok ini ada pahitnya, gosongnya lebih karena mungkin batang lebih burning dan sebagainya. Kurang lebih begitu. Pilih teh-teh yang bagus itu yang bentuknya masih loose leaf. Begitu, Mbak. Oke. Eh, ini ada lagi nih, Bu. Eh, apakah ada waktu teh yang terbaik buat minum teh? Hmm. Oke, tergantung kebutuhan sebetulnya. Eh, teh itu dan ini ya, apa tubuh seseorang itu berbeda. Kemudian behavior seseorang itu berbeda. Ada orang yang seperti saya pagi itu minum teh gitu. Kenapa? Gini, antara kopi dan teh. Teh ya ini bicara teh bukan tisen. Teh itu kafein ya. Kafein itu biasanya meningkatkan apa namanya energi gitu, adrenalin apa bukan adrenalin ya, energi lah kita naik. Nah, kalau kopi, kita minum kopi itu kalau kita butuh energinya langsung, spotnya langsung gitu. Langsung pengen on gitu. Nah, kalau teh itu enggak begitu. Teh itu lambat dulu, naiknya lambat, baru nanti sejam kemudian kita masih seger gitu kurang lebih. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau saya butuh energi di pagi hari supaya nanti jam 9 kayak gini nih, saya on gitu. Nah, itu tadinya minum teh udah kopi juga. Jadi ya sudah gitu, tergantung metabolisme dan apa masing-masing orang berbeda, Bapak Ibu. Ada yang malam butuh calming dengan chamomile gitu. Beda-beda. Silakan difahami apa tubuhnya masing-masing. Makanya ada mindfulness dengan teh, itu kan paham paham tubuh kita, mungkin dengan bantuan teh untuk relaksasinya seperti itu. Itu Mbak. Hmm, baik, terima kasih Bu. Eh, ini ada pertanyaan yang sedikit mirip nih Bu. Hmm, Tapi beda antara Tisen dan eh, yang satu adalah bisa nggak kita minum Tisen tiap hari atau dan eh, apa efek sampingnya ketika minum teh setiap hari? ya, Baik, seperti ya, itu Bu. oke. Saya bukan dokter, klaim dulu ya, klaim dulu. Saya baca banyak riset gitu. Dari yang saya pelajari, eh, reaksi tubuh seseorang akan berbeda-beda dan memang ada batas ambang di mana kita mengkonsumsi sesuatu itu. Jadi selama itu tidak melebihi batas ambangnya, itu akan memberikan efek yang positif untuk segala sesuatu yang natural. Sebetulnya konsepnya begitu aja sih. Misalnya teh itu sebetulnya tetap ada apa namanya kafein yang tadi memberikan kita energi waktu, tapi lambat gitu ya, lambat untuk mempertahankan apa kesegaran kita. Nah, saya baca ini tidak apa-apa untuk pengkonsumsian yang memang di dalam batas ambang kita gitu. Jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan kan memang tidak baik. Nah, gitu Mbak. Kalau kita mengkonsumsinya sesuai dengan aturan, kemudian kita juga tidak apa ya, eh, gimana sih, overdosis ya, tidak overdosis itu. Tidak secara Insya Allah. berlebihan ya Bu Iya, ya, intinya. iya. Insya Allah Baik. ada manfaatnya. Begitu Mbak. Oke, teman-teman yang suka minum teh nih bisa minumnya sesuaikan dengan tubuh masing-masing karena setiap orang Betul. berbeda. Nah, ada pertanyaan terakhir ya untuk sesi ini nanti kita bisa Oke, tanya lagi di setelah
Ibu menceritakan how to blend tea and tisane. Ya, Iya, tanya. persilahkan Ibu. Oh, udah ya? Oh, Oh, saya mau yang yang langsung. terakhir satu lagi ya Bu Oh ya. ya. Ada ini, soalnya concern. Gimana cara membedakan teh asli dan yang mengandung bahan non halal? Dan karena ada beberapa media yang di pasaran, banyak sekali teh yang mengandung bahan yang non halal. Adakah cara sederhana yang bisa membedakannya? Caranya belajar yuk. Ah, baik, kita mulai ya Bu Memang belajarnya di experience sini. itu. Teman-teman harus experience untuk membedakannya. Jadi, kalau kita sering ketemu sama teh, sering ketemu nih temenan, akan tahu luar dalamnya, tenang gitu. Dan akan tahu kalau ini nggak natural, flavor nih gitu. Nanti akan tahu ini. Jadi seperti ini, apa namanya, Earl Grey, misalnya ya teman-teman. Earl Grey, Earl Grey itu apa? Earl Grey itu sebetulnya teh yang ditambah dengan flavor bergamot misalnya. Nah, orang yang nggak tahu Earl Grey itu ya teh Earl Grey gitu. Enggak, gitu. Itu ada flavoring. Tapi flavoring yang aman itu seperti apa? Nah, tadi ya, apa ada batas-batasnya. Banyak yang memberikan flavor itu sebetulnya karena bisnis. Kenapa? Mereka butuh branding, kan? Jadi begitu ketemu sama teh ini, kemudian dengan eh, taste begini, dengan aromatik begini, udah langsung ingat, oh ini punyanya si A, oh ininya punyanya si B. Makanya mereka menghasilkan teh dengan apa ya? Yang paling mudah itu memang memberikan satu sentuhan flavor supaya langsung ingat, oh ini produksi si A, ini produksi si B, ini produksi si C. Nah, khawatirnya kalau ini berlebihan itu, aduh, saya nggak bisa ngobrol gitu. Nah, untuk tahu mana yang ini, wah ini masih pure. Selain klaim dari produsennya ya, kita sendiri juga waktu cupping juga akan tahu, oh ini ada tambahan flavor, oh ini natural. Seperti itu, Mbak. Belajar ya, gitu. Oke. Oke, ini kita lanjutkan ya belajarnya agar kita semakin Iya. kenal sama tehnya seperti apa. Oke, Eh, oke. baik, silahkan Ibu. Ya, next. Oke, ini dia sudah. Kalau tadi ada yang pengen, aduh ngeblend dong. Ya, oke. Ini ada rumus sederhana tapi tidak harus begini ya. Teman-teman bacanya dari bawah ya. Ada aktif, aktif komponen ya. Dia 50% sendiri. Kalau di kopi ini memberikan bodinya ya. Nanti begitu diseduh, ini bodinya ini dapat dari sini nih. Nah, kalau tea blend, tea ya berarti teh. Kalau tea blend, aktifnya ini biasanya yang tadi teh hitam, teh hijau gitu. Itu aktifnya. Kalau tisen seperti apa? Nah, ini PR. Tisen ini begini, teman-teman. Teman-teman mau menciptakan apa? Itu penting. Ide di awal dulu harus harus jelas nih. Saya mau menciptakan apa? Ya, saya mau bikin teh yang bisa dinikmati pada waktu sore hari saat hujan rintik-rintik dan bau rumput yang ada tanahnya terkena air hujan, baunya sangat khas. Misalnya begitulah ya, berhayal ini penting ini. Jadi saya ngajarin berhayal dulu. Teman-teman mau apa dulu nih? Mau menghasilkannya seperti apa? Ya, begitu tadi sore misalnya. Oh oke, sore kesannya ada tanahnya yang tadi earthy gitu ya. Mungkin ditambahin dengan teh hitam dulu kalau mau. Kalau nggak mau, kalau tisen aja, cari bahan-bahan tisen yang bodinya itu mirip dengan yang tadi, bold tadi. Misalnya bodinya pengen pakai lemon verbena, bodinya pakai hibiscus. Nah, Indonesia ini PR nih masalahnya. Karena saya juga lagi belajar desain Indonesia ini yang memberikan bold itu apa. Misalnya kayak kelor gitu ya. Kelor kita harus cupping dulu. Kelor itu kalau diseduh kayak mana ya? Gitu. Nanti kita mau nggak ngambil bodinya dari kelor misalnya. Atau kalau misalnya karena hujan pengen yang hangat, base-nya justru mau jahe. Gitu. Bisa aja. Base-nya adalah jahe gitu. Tapi untuk teh, jahe itu tidak ditubruk, digodok gitu ya teman-teman. Diseduh. Untuk tisan itu diseduh. Jadi prosesnya diseduh. Nah, aktif itu begitu. Memberikan base rasa body yang seperti apa. Ini 50% sendiri.
Kemudian suportifnya, tambahannya. Kayak tadi misalnya jahe. Jahe aja kan rasanya begitu ya, gitu. Misalnya kita mau memberikan jahe itu eh, ada asamnya dikit, berarti dikasih lemon misalnya gitu. Seger gitu. Misalnya kayak eh, panas, segar gitu ya. Berarti lemonnya diiris, dikeringkan, jahenya diiris, dikeringkan. Kemudian komposisinya, misalnya jahenya 50%, ditambah lemonnya 30%. Nanti cukup nggak? Kurang nggak? Sesuai dengan tes kita gitu. Kemudian ada yang namanya katalis tambahannya. Katalis ini bisa untuk ngeblend, nyambungin rasa. Bisa juga cuman untuk substitut supaya cantik. Misalnya dikasih bunga-bunga kering, atau mau dikasih warna biru, telang, atau dikasih warna apa ya, hibiscus, pink gitu ya. Itu bisa aja untuk nambahin supaya lebih menarik baik sisi tampilan, baik sisi rasa gitu ya. Katalis ini seperti itu tambahan. Tiga komponen ini kalau dapat teman-teman, kita bisa menghasilkan satu Tisan blend gitu. Ada body dari mana? Ada tambahannya. Tadi misalnya hangat dan segar sitrusi misalnya begitu. Kemudian dengan warna yang pink misalnya begitu. Ya. Oke, ini adalah rumus sederhana teman-teman. Teman-teman kalau nanti sudah pro, ini tuh bisa di bahannya tidak cuma satu. Misalnya kayak boldnya itu tidak cuma jahe. Misalnya. Untuk kuat ditambah cengkeh, jadi jahe dan cengkeh, jadi strongnya really strong gitu ya. Strongnya sama apa jahenya sangat kental, didorong lagi sama serai, didorong lagi sama apa clove misalnya gitu, untuk bikin body misalnya gitu. Kemudian jeruknya, waduh jeruk ini nggak masuk, ada pahitnya, diganti lagi pakai misalnya jeruk apa ya, mandarin. Oh mahal ya nanti ya jadinya di blendnya. Artisan blendnya jadi mahal ya. Pakai jeruk mandarin atau aduh lemon karena ada pahitnya nih nggak mau saya pahit misalnya gitu. Ya, jadi masing-masing komponen ini bisa diisi sama beberapa bahan. Nanti kalau teman-teman udah mulai paham caranya, bisa bisa mix and match sendiri. Ini kurang lebih rumus sederhananya. Ada bahan aktifnya untuk boldnya, untuk bodinya sekitar 50%, ada suportifnya sekitar 30%, dan katalis atau tambahannya 20%. Gitu. Oke, lanjut. Aktif. Oh, ini sudah saya singgung ya. Komponen utama yang menjadi fokus inti rasanya ya. Memiliki rasa yang kuat dan khas gitu ya. Memberikan identitas blend secara keseluruhan. Misalnya kalau teh itu pakai Earl Grey, eh, sorry. Kalau misalnya teh hitam dalam Earl Grey itu teh hitamnya jadi bodinya gitu ya. Kalau jasmine tea mungkin teh hijaunya gitu yang jadi bodinya. Kalau Tisan blend misalnya jahe tadi ya. Jahe bisa jadi body, chamomile bisa jadi body. Chamomile nanti bisa dicampur macam-macam. Misalnya chamomile kan dia floral, sweet. Misalnya nggak mau cuman itu, bisa dikasih mint supaya lebih semriwing, relaxing gitu ya. Bisa dikasih jahe juga sedikit misalnya kalau pengen ada apa warm atau hangat kayak gitu. Oke, ini aktif. Next, Mbak. Ada suportif tadi, nambahin ya, nambahin rasanya, tapi bukan bodinya. Bodinya tadi udah dapat, tambahin rasa lain selain itu supaya lebih rich gitu ya. Misalnya kayu manis ya, untuk nambahin yang jahe tadi. Jahe bisa ditambah juga dengan serai gitu, serainya yang jadi supportingnya kayak gitu. Oke, lanjut. Kemudian katalis, misalnya bergamot bisa pakai bergamot. Bergamot itu jeruk ya teman-teman. Jeruk, jeruk yang nggak ada di Indonesia sih. Kalau misalnya pengen bikin Earl Grey ala-ala, misalnya Indonesia punya dengan jeruk-jeruk Indonesia bisa juga. Bebas kok ini mah. Karena bergamot itu kayak trademark gitu. Orang UK menggunakan bergamot untuk tehnya.
kemudian ada kulit jeruk untuk detox, blend, dan sebagainya. Begitu. Ini tidak sehari dua hari belajarnya, teman-teman. Karena untuk mendapatkan balancing rasa, itu teman-teman butuh experience yang cukup panjang. Saya sendiri belajar 1 tahun untuk bikin blend itu nggak jadi-jadi. Yang susah adalah balancing rasa. Dan rasa Indonesia itu kaya banget. Indonesia itu tes rasanya itu kayak masakan Jawa Tengah sama Jawa Barat itu jauh gitu. Nah, begitu kita bikin tea blend yang gitu ya, universal gitu. PR banget. Nah, ini tidak sehari dua hari teman-teman belajarnya. Jadi belajar itu adalah apa namanya? Apa ya? Apa ya kalau saya itu? Kalau saya kan keharusannya belajar itu ya. Setiap hari harus ada sesuatu yang kita belajari, baik itu dari sensor mata, sensor telinga, sensor mulut, kita selalu belajar. Nah, belajar teh itu belajar kesabaran, sabar untuk bisa membuat satu blend yang luar biasa. Bukan tidak bisa, tapi ini harus passion, gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini tadi penyeduhan teh itu ada aturan mainnya. Sehingga kalau aturan mainnya ini meleset sedikit-sedikit, maka hasil seduhannya pun akan berbeda. Ya, karena ini optimalnya kalau teh, misalnya teh hijau diseduh dengan suhu 70 sampai 80 selama 2 sampai 3 menit gitu ya. Hindari air yang terlalu mendidih karena nanti akan keluar pahit dan sebagainya. Kemudian teh hitam suhunya sekitar 90 sampai 95, waktu penyeduhannya gitu ya, berbeda. Teh putih dengan oolong dengan puer pun acuan untuk suhunya berbeda. Nah, nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau di rumah? Ya sudah lah ya, kalau di rumah tidak ada termometer, tidak ada timer, ya dikira-kira aja. Atau yang menikmati kita sendiri. Tapi untuk yang pro, untuk yang benar-benar tea house, ya. Kemudian yang mengkonsumsi itu para penikmat teh, sebaiknya ini dipenuhin gitu ya. Karena mereka biasanya punya acuan rasa yang sudah dibayangin sebelumnya. Nah, kalau kita tidak mematuhi aturan ini kenapa ya? Harusnya kan teh hijau kan eh, ada sepetnya. Oh, ini malah pahit. Ini sepet doang, malah pahit gitu. Misalnya begitu ya. Jadi ini adalah pronya, profesionalnya gitu ya. Kalau di rumah mangga aja gitu ya. Oke, lanjut. Ada tisen 90 sampai 100. Dan sebaiknya apa namanya? Kenapa? Karena begitu kita menggunakan suhu yang di bawahnya, seperti jahe itu yang keras-keras itu belum terbrewing dengan maksimal. Sehingga biasanya menggunakan suhu yang paling apa namanya? Material yang paling panas, bahan yang paling butuh panas gitu. Bisa sampai 100 derajat, 7 sampai 10 menit. Terutama kayak ya, rempah, misalnya kayak cengkeh, jahe gitu ya. Buah-buahan yang sudah dikeringkan sudah keras gitu ya, itu butuh apa suhu yang lebih tinggi dan waktu penyeduhan lebih lama. Kurang lebih begitu. Lanjut Mbak Nisa. Oke, ada pertanyaan? Kita berapa menit lagi? Oh, udah cepet ya ternyata. Hmm. Ada beberapa pertanyaan nih Bu, sebelum kita ini. Iya. eh nah, jenis teh atau tisan apa yang cocok untuk program diet? Aduh, ibu-ibu atau bapak-bapak nih? Bapak-bapak ini Bu, kebetulan. Ada bapak-bapak ya. Oh, yang sudah teruji biasanya teh hijau, Pak. Yang sudah teruji biasanya teh hijau. Tapi harus dengan program diet makan juga ya, Pak. Kalau teh doang, makannya hajar ya, sama. Tapi teh itu gini sih, kalau kita mengkonsumsi teh, itu nafsu makannya rada berkurang loh, Pak. Biasanya begitu. Jadi kalau kita sudah seneng minum teh gitu ya, nggak tahu. Kalau saya waktu detox, waktu pengen rada kurus dikit juga minum teh hijau, tapi tidak berlebihan.
Tapi begitu mengkonsumsi teh, asa minum teh dan makan kue satu udah cukup kayak gitu. Jadi ada rada ini sih rada neken makan juga. Tapi tapi bukan berarti tidak boleh makan ya. Diet itu artinya tidak makan. Diet adalah mengatur polanya dan apa yang dikonsumsi seperti itu. Oke, Mbak. Baik, selanjutnya ada nih Bu. Kalau tisan bunga, rasanya itu keluar dari kelopak bunga atau dari putiknya. Tergantung, beda-beda. Kalau seperti krisan, itu kalau kelopaknya diikutin pahit gitu. Harus dicabutin mahkotanya, yang kita seduh mahkotanya gitu. Kalau putih kita kalau kalau belum dikeringin memang manis, tapi belum begitu di brewing nggak berasa gitu. Biasanya yang memberikan aromatik itu ya memang dari kecuali kelopak ya. Ada beberapa bunga yang justru kalau kelopaknya ikut di brewing malah pahit gitu. Itu Jadi tahu dari harus mana? banyak uji coba ya Bu ya. Betul, itu Mm-mm. baru saya mau ngomong. Tahu dari mana? Kita coba. Harus cupping dulu. Cupping, lu kok pahit ya? Hilangin kelopaknya, masih pahit nggak gitu. Nanti coba-coba. Oke, ini pertanyaan sesi ini satu lagi deh. Siap. Jika pasaran internasional teh sudah banyak, nah bagaimana untuk pasar internasional Tisan? Apakah peluang untuk ekspor terbuka luas? Iya, Tisan itu aslinya dari luar, teman-teman. Yang mengkampanyekan untuk Tisan Blend itu mereka. Jadi sudah pasti mereka mengkonsumsi itu. Sementara di Indonesia belum. Nah, itu artinya apa? Market mereka siap, market kita yang belum siap. Maksudnya market Indonesia yang belum siap, market luar siap. Gitu. Nah, kalau mau jualan ya keluar memang. Tapi tentu saja teman-teman harus punya kapabilitas untuk ekspor. Nah, ekspor itu perlu belajar juga gitu supaya tidak boncos karena ada apa namanya parameter lain yang harus diperhitungkan seperti perizinan, kemudian transportasi yang tidak dekat, resiko pengiriman, ini adalah bahan makanan, perizinannya seperti apa, waktu simpannya harus diperhitungkan gitu. Harus belajar banyak. Oke, Market mereka siap. kesempatan itu terbuka luas, tapi bagaimana kita mempelajarinya terlebih dahulu ya Bu, tidak asal nyemplung jadi nantinya. Baik, untuk ini kita lanjutkan dulu saja ya Bu ya ke TNT Sun Cupping. Siap. Iya. Teman-teman, kenapa tadi saya tanya, pengen tanya, pengen pengen tahu umurnya atau apa? Saya tuh membayangkan ini saya harus nyampeinnya seperti apa ya gitu. Jadi teman-teman kalau mau cupping minimal, kalau di rumah nih kelihatan nggak ya? Wah, saya harus menghilangkan background. Ini disclaimer dulu rumah saya berantakan ya. Bentar, backgroundnya mana? Ini non background dulu. Non background. Oke, karena saya akan menunjukkan ini biar kelihatan. Oke, kelihatan? Ini adalah Chinese style. Biasanya orang menggunakan gayuan. Karena teh itu eh, Cina sebetulnya. Yang pertama kali. Gayuan. Kalau tidak ada gayuan seperti apa? Hmm, yang dibutuhkan dari gayuan adalah satu, kita punya wadahnya. Kalau nggak punya wadah berarti bisa diganti sama gelas biasa. Kita punya tutupnya. Kemudian nanti harus bisa kita tuangkan, gitu ya. Itu. Kalau nggak punya gayuan, mungkin bisa dipikirkan. Yang penting komponennya sama. Saya sih tidak mengharuskan harus punya gayuan. Tapi komponennya teman-teman bisa kreatif. Kalau pengen Chinese style, biasanya sih orang pakai gayuan. Kemudian nanti ada namanya serving glass dari gayuan nanti dituang gitu ya. Kenapa dituang? Karena biasanya kita cupping tidak diminum sekaligus. Kadang kita minum dalam posisi panasnya, kemudian kita biarin dulu nanti sampai posisi dinginnya kita coba lagi. Jadi ada konsistensi rasa atau enggak. Jadi biasanya saya sih senangnya ada serving glass gini. Supaya nanti dari gayuan kita tuang, kita cobain pas waktu
panasnya, kemudian kita diamin dulu waktu dinginnya seperti apa, ada konsistensi rasa atau tidak, gitu. Jadi saya punya serving gelas. Kemudian ada gelas untuk mencicip. Gelas mencicip ini kecil aja teman-teman. Kalau memang hari-hari memang minumnya kan satu gelas ya. Kalau lagi, tapi orang yang teh itu biasanya mencicipnya nggak satu gelas karena nanti bahan yang dicicip kan bisa 10 jenis, bisa kembung gitu. Jadi gelas kecil cukup gitu. Sebaiknya sih yang kecil aja supaya kita tidak nafsu ya minum nyobain satu gelas nanti cupping 10 kembung banget gitu. Jadi yang gelas-gelas kecil aja. Kalau ini adalah Chinese style, mungkin yang utamanya adalah Gaiwan. Teman-teman, kemudian karena teh itu memang hubungannya air, punya teko ya. Punya teko, kalau nggak punya yang listrik bisa di kompor dulu. Tapi kalau kompor eh, suhu ya susah. Nah, biasanya waktu Suhu suhu itu kalau nggak punya termometer, mendidih pertama itu sekitar 80-an gitu. Jadi kalau nyeduh teh, kalau pengen 100 berarti harus didiemin berapa lama dulu gitu. Nah, kalau tisan juga begitu, didiemin berapa lama dulu supaya bisa sampai kurang lebih 90 sampai 100. Dari yang belekutuk pertama itu loh teman-teman, itu biasanya 80-an. Berarti harus didiamin dulu berapa 4 menit, 5 menit nanti dia akan sampai 90 sampai 100 gitu. Kalau nggak punya termometer. Kalau punya yang termometer bagus banget. Nanti nyeduh tisan itu di 90 100, kalau nyeduh teh mungkin di 70 80 kalau teh hijau seperti itu. Nah, ini untuk Chinese, kalau European style mungkin bisa langsung pakai teko-teko kecil begini yang 200 mili, 400 mili gitu nggak ada masalah. Sebaiknya harus punya strainernya karena teh-teh yang diseduh strainer itu saringan teman-teman, saringan. Jadi yang tadi saya bilang teh-teh bagus itu dalam bentuk daun ya. Jadi supaya enggak kotor dan nyaring lagi, pilih yang sudah ada saringannya. Tidak harus sih. Kalau nggak punya juga bisa pakai strainer yang lain, misalnya teko biasa, kemudian di gelas juga nggak apa-apa, kemudian kayak orang Indonesia aja lah di di apa disaring lah gitu. Nah biasanya teh-teh itu bisa 2 3 kali seduhan juga nggak apa-apa, tapi yang penting bener gitu. Bukan ditubruk sekali kemudian didiemin nggak diangkat. Tapi kalau misalnya punya yang tea bag, misalnya punya tea bag begini, cara nyeduhnya, misalnya tea bag ya, kayak gini. Yang sudah dalam tea bag kelihatan. Kemudian kita punya gelas, ya. Diseduh pertama itu biasanya kan nggak boleh lama-lama juga, 3 atau 4 menit. Habis itu jangan didiamin, diangkat, ditaruh di tempat yang lain gitu. Teman-teman minum, habis itu nanti yang ini bisa dipakai lagi gitu. Bisa 2 3 kali serving aman. Tapi kuncinya jangan didiemin karena ini akan overbrewing. Overbrewing itu nanti hasilnya kurang bagus ya. Jadi rasa yang diharapkan nggak dapet gitu. Makanya kalau di kafe-kafe gratis refill, ya sebetulnya karena yang tea bagnya ini bisa di 2 kaliin, 3 kaliin masih bisa gitu. Selama nyeduhnya bener, diseduh, habis itu diangkat. Habis itu nanti kalau refill dimasukin lagi, di brew lagi. Kuncinya seperti itu. Jadi rasanya masih konsisten. 2 3 kali masih aman. Nah itu bahasa marketingnya refill itu kan sebetulnya karena ini sayang tea bagnya. Mungkin sudah mahal gitu ya untuk artisantinya. Kemudian ya cuman sekali minum habis itu buang kan sayang sebetulnya. Karena bisa 2 3 kali juga. Itu ya teman-teman. Kalau dalam bentuk tea bag. Ini European biasanya cuman begini aja sih. Pakai ini ditaruh di sand blend atau tea blend, ya udah nanti diseduh pakai cangkir biasa gitu. Kalau saya lebih suka yang kalau orang cupping lebih suka yang Chinese style karena kenapa? Karena kita nyeduhnya tidak dalam jumlah banyak. Ini tuh ada yang cuma 100 mili, 125 mili, 150 mili gitu. Nah, biasanya untuk nyeduh tisen ya teman-teman, ini tisen ya, kita belajar tisen, itu 1 banding 100. Ilmu awal ya, ini 1 banding 100. Itu artinya apa? Kalau mau nyeduh 100 mili, 100 mili,
itu menggunakan 1 gram. Tisen kering, misalnya daun. Misalnya saya udah siapin ini. Misalnya saya punya cranberry hibiscus. Ini 1 gram. 1 gram ini dengan 100 mili air. Itu adalah takaran awal acuan. Selanjutnya, teman-teman tapping. Kalau dia terlalu strong, terlalu ini, nanti takarannya bisa dikurangi. Atau justru malah terlalu light, berarti ininya ditambah. Mungkin bukan 100-100, tapi 175 atau gimana. Nah, itu dapat dari mana? Dapat dari coba-coba. Tapi rumus awalnya adalah 1 banding 100 dulu. Biasanya di situ. Itu ya, ini misalnya kita coba 1 banding 100. Saya menggunakan gaiwan sekitar 100 mili. Makanya saya ini sekitar 1 gram gitu. Jadi teman-teman kalau beli timbangan juga sebelum ini jangan pakai timbangan yang tidak bisa 0,01 gitu. Jadi timbangan untuk teh karena sangat ini ya, sangat ringan. Jadi 0,01. Jadi bisa sampai 1 gram. Bahkan 0,5 gram bisa. Saya sarankan kalau nyari timbangan, timbangan emas. Timbangan emas yang bisa 0,1, 0,01. Oke, misalnya gini caranya. Ini. Kemudian kalau bagus lagi punya timer. Bentar, timernya di mana? Ini. Punya timer teman-teman. Tadi kan kalau yang pro itu kan ada timernya. Ngebrunya ini nggak boleh terlalu lama. Misalnya 4 menit atau 5 menit sesuai dengan karakteristik desainnya. Kalau dia seperti jahe, kemudian clove itu mungkin lebih lama bisa sampai 7 menit. Tapi kalau daun seperti ini 3 sampai 4 menit cukup gitu ya. Jadi sebaiknya punya timer. Untuk pemula juga bagus banget karena nanti tahu oh ini tuh bagusnya sekian derajat dengan eh, sekian menit. Gitu. Seperti itu. Ini saya 90 derajat ya teman-teman. Gitu. Kalau di rumah nggak ada apa-apa ya udah kreatif aja. Gitu. Saya sih kalau masih belajar yang penting kreatif aja. Misalnya saya 3 menit karena ini bentuknya adalah daun sehingga mudah terbru. Kita tunggu ya teman-teman. Kita tunggu 3 menit. Kurang lebih begitu didiemin aja. Ya. Sambil menunggu silakan kalau ada mau bertanya. Oke Bu, sekalian kita nunggu hasil brewingnya ya Bu ya. Di Iya. sini ada yang bertanya, gimana meningkatkan kualitas teh untuk produksi sendiri mengingat yang beredar di media kalau misalkan yang beredar adalah teh yang low quality-nya. Waduh. Kalau ibu punya tanaman tehnya, teh atau tisan nih? Tisan mungkin ya. Kalau teh udah nggak bisa diapa-apain, Bapak Ibu. Ya kan karena prosesnya sudah dijalankan di pabrik. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa ngapa-ngapain. Sudah. Hmm. Sudah pasrah aja kualitas yang didapat. Memang kalau mau beli yang bagus, memang harganya lumayan. Jadi beli yang loose leaf gitu. Kalau Oke, ini desain, eh, ada kalau yang desain, rice hand nih Bu. rice hand, oh nggih, oh ada. Iya, Maaf maaf, nggih, silakan. Patulloh. Silahkan Pak. Nggih Pak, Halo. mungkin kepencet. Atau kepencet ya. Kita lanjutin sama Aman, sama yang lain ya, Bu ya. Nih, boleh. saya pernah mengolah desain dari bunga rosella. Ternyata Nggih. terdapat perbedaan antara rosella yang belum dijemur dengan yang sudah dikeringkan. Baiknya untuk bahan baku yang digunakan itu yang kering atau yang baru dipetik. Ya, kalau kita bicara tisen semuanya kering. Nah, kalau bahan basah itu mungkin nanti bisa jadi jus atau apa gitu ya. Atau ini infuse water gitu. Itu bisa pakai press. Tapi kalau kita bicara tisen, seduhannya semuanya dalam bentuk kering. Bahkan nanti kalau kita mencampurkan dengan misalnya sirup itu nanti beda lagi jadi mixologi gitu. Jadi kalau bicara kita
tisennya adalah semua bahan kering gitu. Nanti kalau mau mixologi eh, kelas berbeda lagi sepertinya ini panjang. Oke, Iya, kita beresin ini dulu ya. Nanti untuk yang betul. lainnya bisa di lain kesempatan. Belum di start, maaf ya Allah, belum di start ya Allah, Oh, astagfirullah. Oke. Warnanya kurang sedikit lagi. Oke, Mbak, lanjut. oke. Izin tanya untuk penggunaan pH air, teh sama tisan itu berapa? Teh sama tisan, pH normal. Ya, pH. Normalnya 7 ya, Ra? 7. Oke, Jadi minimal sebaiknya sudah 7 selalu nih, anti mangga Mas basah. Muhammad Haikal. Iya. Kemudian ada ini agak bergeser nih, Bu. Seduhan dari aneka tisen terus difermentasi menjadi kombucha, apakah baik untuk kesehatan? Nah, ini nih, ini harus belajar kombuchanya. Saya sendiri belum mendalami terlalu jauh untuk kombucha. Satu ini lagi, satu materi lagi. Ada penelitiannya sih memang untuk kombucha baik, tapi saya tidak tahu ya karena kombucha ini kan asam sekali. eh Efek-efeknya belum saya pelajari secara detail. Saya belum bisa jawab dengan detail kalau ini, Mbak. Mohon maaf. Harus harus nanti apa ke kombuchanya. Oke, selanjutnya ada dari Mbak Dina. Jika lagi masa diet, apa mengkonsumsi teh harus pakai gula atau non gula? Iya, dia. Masalahnya ini ya. Dietnya ini diet non gula berarti sebaiknya biasa dengan teh-teh yang dikonsumsi langsung tanpa gula. Teman-teman, nanti kalau sudah terbiasa dengan teh, gula itu justru rasanya akan mengganggu gitu. Karena teh sendiri dan tisane itu memberikan layer rasa yang sangat rich, tapi tipis gitu. Kalau ada gulanya, jadi terdistract, hilang semua sama manis gitu kurang lebih. Jadi sebaiknya nanti kalau sudah mulai belajar teh, biasakan untuk mencicip tehnya tanpa gula. Nanti akan bisa membandingkan antara teh satu dan teh lain gitu. Kalau sama gula, habis sama manis gitu. Gitu. Baik, ini Mas Fatullah katanya masih mau raise hand lagi. Silakan Mas Fatullah. Bapak kayaknya ini ya. Iya, boleh di-unmute dan dinyalakan Ini kameranya, Mas. kayaknya sudah. Ini kayaknya sudah ya, saya sambil ini ya. Eh, Monggo Halo, Bapak, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam Bapak, nggih. Makasih Bu Retno. Saya jadi apa ya? Saya nggak nyangka kalau teh dan tisen tuh seluas ini ilmunya gitu ya. Oh gitu Bapak. Oh Masya Iya, Allah. saya juga baru pertama kali nih ikut kegiatan ikhlas BPVT Bandung. Oh Terima kasih nggih. juga buat Bu. Saya mau tanya tadi, kalau tisen itu haruskah dalam bentuk kering, tidak Ya, basah? Kemudian yang kedua, eh, black tea itu jenis apa yang memang tidak mempengaruhi rasa atau tidak ada kandungan yang buat rusak gitu, misalnya rasa tea itu. black tea ya Pak? Iya, back 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 tea Bu, Oh kantong bag, teh oh tea tadi bag. ya. Oh nggih, nggih. Mm-mm. Yang ketiga Bu, saya rasa kalau cuma ikhlas begini kayaknya butuh ada sekolah tea kali ya Bu ya. Semoga Bu nanti ditunggu. Itu terus yang ketiga saya tanya ke BPVT boleh ya Bu ya, mumpung saya Monggo, masih bisa. Oke. silahkan. Itu tadi yang dua, yang ketiga Mbak Mbak Nisa, saya ini pekerja pemerintah PNS gitu. Tapi saya itu punya keprihatinan di kampung saya itu banyak resources untuk pengolahan hasil bumi yang ada di BPT Bandung pelatihannya gitu. Apakah boleh PNS ikut pelatihan di sana? Itu pertama. Yang kedua, Mbak, eh, kalau bisa ya semakin banyak ikhlas atau hibrid gitu. Ikhlas lewat Zoom, kemudian nanti praktek di sana gitu. Mungkin itu Bu Retno, terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat dan Allah membalasnya. Amin. Amin. Terima Amin. kasih pertanyaannya, Mas Fatullah. Untuk eh, jawaban dari Ibu Retno terlebih dahulu ya, Bu, tentang tehnya terlebih dahulu. Nanti pertanyaan tentang pada BPPP nanti akan saya jawab.
Ya. Untuk tea bag biasanya tidak memberikan kontribusi rasa, Pak. Tapi sebaiknya saran saya menggunakan yang aman ya, yang aman, yang food grade. Biasanya ada food grade-nya. Nah, biasanya yang nilon-nilon gini sudah food grade. Untuk yang dari ada rice paper namanya, itu food grade. Jadi memang dari rice ya, dia dia bikinnya, jadi aman gitu. Memang ada tea bag yang eh apa namanya food grade itu aman. Sebaiknya menggunakan yang food grade gitu. Kalau yang nggak food grade, ya memang biasanya ada efek sampingnya yang sebaiknya tidak dibeli kalau tidak food grade. Gitu untuk tea bag tidak memberikan kontribusi rasa. Tapi untuk kalau kita belajar teh, sebaiknya tidak yang sudah di tea bag begini, tapi dalam bentuk loose leaf karena kita menggunakannya kan gramasinya bisa berbeda-beda. Jadi beli yang berapa gram gitu. Nah, nanti kita kalau mau nyeduh sendiri seperti ini, saya nyeduh satu jenis bisa aja. Nyeduhnya di blend sama apa bisa. Jadi apa namanya? Kalau untuk belajar sebaiknya belinya yang gramasian, tidak dalam bentuk tea bag. Dan bisa apa di mix and match sendiri. Nanti akan ketemu rasa yang pas. Oke, selanjutnya apa tadi pertanyaannya ya? Tea bag sama apa tadi Mbak satu lagi? eh Tidak online ya? Ah, saya kembalikan ke BPPP. Baik, untuk online saat ini ya, baru kita bisa kasih kelas di ikhlas virtual seperti ini untuk teh, karena eh, nanti kita mungkin ada pengembangan lebih lanjut atau sama dengan Novio kita akan berkolaborasi ya Bu ya di lain kesempatan. Nah, Ya, untuk yang jadi sampai saat ini kita masih belum bisa menjawab nih kalau misalkan untuk teh di kelas kita di BPPP Bandung Barat seperti sekarang ini belum. Nah, untuk Bapak Patullah tadi sebagai PNS, mohon maaf Bapak, memang kita tidak menyediakan untuk PNS. Namun apabila Bapak eh, punya petani ya, petani atau yang siap untuk menjadi peserta selain pekerja atau PNS yang memang sudah punya kelompok tani bisa mengajukan pelatihan kepada BPVP Bandung Barat, eh, mengajukan dengan proposal di Kemenaker. Nanti itu ada kelasnya tersendiri, nanti kita khusus memberikan kelasnya gitu, diajukan dulu saja di proposal. Nah, itu untuk informasi sekilas info tentang pelatihan BPPP ya, Bu ya. Mari Bu dilanjutkan kembali. oke. Kalau sudah begini teman-teman, ini kita sudah punya seduhannya, brewingnya. Ini salah satu contoh untuk ini adalah cranberry hibiscus. Ini dengan dalam posisi panas begini bisa kita coba. Nah, harus dicicip kalau memang teh itu ya. Eh, nah, sudah dicicip gini, kita seruput. Nah, itu kalau apa namanya? Nah, ini cara menikmati teh ya. Kalau diteguk langsung gluk gitu ya, itu kita tidak bisa membayangkan rasanya. Jadi eh, mencicipi tehnya pun gitu ya. Kalau teman-teman punya gelas gitu ya, ini mohon maaf ya saya makan minum jadinya. Ini pelanggaran nggak ini? Kita pelan-pelan minumnya, kemudian penuhin mulutnya dengan cairan. Nah, itu akan terjadi reaksi antara saliva kita, air liur kita dengan cairannya. Nah, di situ kita berhenti sebentar untuk ini ada rasa apa ya? Kita ini bayang-bayangin dulu sebentar, baru nanti ditelannya dikit-dikit. Nah, ditelan dikit-dikit ada maksudnya Bapak Ibu. Misalnya kayak jahe, peppermint, gitu kan ada angetnya ya. Nah, itu tuh akan berjalan di kerongkongan, tenggorokan itu sambil dia akan memberikan rasa yang segar, membersihkan. Kalau tadi ada teh-teh yang untuk detox, itu proses yang pelan-pelan tadi itu melarutkan sedikit-sedikit. Ya, jadi minum teh itu memang dalam bentuk rileks, dalam posisi rileks. Dinikmati karena efeknya juga akan pelan. Gitu. Efeknya membutuhkan pelan untuk bermanfaat.
gitu. Bukan yang gluk 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 langsung ke bawah langsung ke bawah nggak begitu. Itu nanti nggak akan terbayang rasanya juga. Gitu ya. Kita coba misalnya saya ini penuhin dulu mulutnya. Nah, pelan, turunnya pelan. Waktu di mulut juga tadi bisa lebih lama lagi, bisa dibayangin dulu. Ini ada rasa apa ya kurang lebih. Nah, ini kuncinya sebetulnya. Semakin orang itu bisa mer, apa ya, menghayati apa yang dia minum, ada rasa apa aja, nanti orang itu akan semakin cerdas dalam membuat blend, gitu ya. Ini ada rasa apa aja ya, gitu kurang lebih begitu. Sambil turunnya pelan-pelan. Nah, kalau kopi mungkin dihantam kan, seret gitu ya, supaya ke langit-langit ya. Bisa aja, teknik begitu juga bisa aja, asal teman-teman kuncinya adalah supaya kita bisa menghayati rasanya. Ada apa aja rasa ini, gitu. Nah, kalau bikin blend, semuanya di cupping dulu. Teman-teman tahu tahu dulu semuanya. Jadi misalnya nanti saya bikinnya ada jahe, ada clove, ada serai gitu ya. Dan akan membuat apa namanya? Satu cupnya misalnya 200 gram. Berarti semuanya diseduh dengan 200 mili, 200 mili satu gelas ya. Semuanya diseduh dalam 200 mili. Kemudian berapa yang di cupping? Nah, tergantung komposisinya. Misalnya tadi yang bahan aktifnya misalnya mau jahe 50%. 50% mau jahe. Berarti kan tadi 200 mili. 200 mili kalau kita punya perbandingan 1:100, ya kan? Berarti keseluruhannya adalah 2 gram kan kalau 200. Nah, dari 2 gram tadi, kalau jahenya mau 50%, berarti jahenya 1 gram, misalnya begitu. Jahenya 1 gram, dikaping dalam 200. Kemudian, misalnya serehnya 0,5 gram, dikaping dalam 200. Kemudian, apalagi, misalnya apa clove, berapa gram dikaping dalam 200. Sudah begitu, sudah terbayang rasanya semua. Nah, nanti baru ada blend jahe clove ini di cupping bareng-bareng gitu. Nah, waktu cupping tadi, kalau misalnya 1 gram, aduh ini kurang rasa, ini jahenya kurang strong, tambahin dulu. Jadi hasil akhirnya tidak 1:100. Hasil akhirnya adalah sesuai dengan yang teman-teman harap. 1:100 tadi adalah memberikan patokan awal dulu untuk nyoba. Biasanya orang di angka segitu. Kemudian adjustment-nya sesuai dengan adjustment teman-teman. Begitu untuk awalan teknik ya. Selanjutnya adalah skill itu harus dicoba memang. Silakan teman-teman untuk mencobanya di rumah. Oke Mbak, mungkin untuk cupping itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mbak Nisa, masih ada yang mau ditanyakan dari teman-teman silahkan. Ada nih Bu, beberapa ya Bu ya. Iya, Eh Kalau misalkan tadi pertanyaannya tentang gula, di sini kalau dicampur susu gimana Bu katanya? susu. Jadinya teh susu. Teh susu itu banyak orang juga kalau minum teh sudah pasti pakai susu, ya. Dan itu masuk mixologis. Untuk dikonsumsi tidak ada masalah. Teh itu terbiasa dikonsumsi sama orang UK, black tea terutama. Black tea itu dengan susu, fresh milk. Susunya fresh milk ya, bukan susu yang kental manis. Itu ada gulanya lagi. Mereka biasanya black tea, kemudian dikasih fresh milk. Itu untuk pagi. Di hotel-hotel kita juga masih begitu kan, karena mungkin sebagian juga menganut budaya budaya Eropa menggunakan apa English breakfast yang notabene itu adalah black tea diseduh 200 mili kemudian enggak sampai 200 mili misalnya 100 mili 100 milinya fresh milk gitu. Sah-sah aja, silahkan dinikmati dengan bagaimana. Untuk Oke. menikmati teh silahkan gitu.
Feel free untuk gaya mah bebas. Dikembalikan lagi pada selera ya Bu ya kalau misalkan Betul. untuk teh. Nah, di sini ada pertanyaan untuk penyimpanan bahan tisan kering itu apakah ada masa kadaluarsanya Bu? Ya, ini penting penting banget. Ini terima kasih ini. Bagus sekali pertanyaannya. Beda antara teh dan tisane. Kalau teh disimpan bagus, semakin lama semakin bagus, memberikan rasa yang rich gitu ya. Bahkan yang pu'er itu bisa puluhan tahun. Nah, berbeda dengan teh, tisane itu semakin lama kualitasnya turun. Ya, kualitasnya turun. Apalagi bunga, warnanya pudar lah. Kemudian kalau daun kecoklatan lah gitu. Jahe pun sama, rasanya stroke-nya turun lah. Jadi kebalikan. Teh kalau penyimpanannya bagus, disimpan makin lama, makin rich rasanya, makin bagus kualitasnya. Tisen kebalikannya ya teman-teman, makin lama kualitasnya makin turun ya. Sudah, ini percaya aja sama saya produsen jadi kalau mau nyoba sendiri boleh. Nah, musuhnya adalah satu, cahaya matahari gitu. Sinar matahari, air, udara yang lembab ya. Kena air terbrewing, kena cahaya matahari teroksidasi yang bikin pudar, habis itu kena udara yang lembab sudah rusak. Gitu. Untuk menghindari itu semua ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, menggunakan bahan yang bisa melindungi dari musuhnya tadi. Kalau gini masih nggak aman. Ini tuh masih nggak aman, toples begini. Ini dikonsumsi dalam waktu pendek pasti. Ya, dipakainya cepat, seminggu juga habis boleh. Ya, jangan sampai 1 bulan. Ya, sebulan 2 bulan mungkin kalau nggak dijual juga boleh. Tapi kalau untuk dijual lagi atau apa dalam kondisi begini rentan sekali teman-teman. Tiba-tiba pas buka lupa ketetesan sendok ada airnya, router brewing kan, gitu. Sebaiknya bagaimana ditutup? Saya ada contohnya. Ditutup pakai aluminium foil salah satu cara nih. Dan diseal, harus sering nge-seal ya. Kemudian disimpan dalam, kalaupun sudah pakai aluminium foil, sebaiknya lagi disimpan dalam kelembapan yang tidak tinggi. Kalau kelembapannya tinggi nanti rentan juga. Taruh, khawatirnya masih ada pori dari media penyimpanannya, lembab di dalam rusak juga. Jadi kelembapannya jangan tinggi. Biasanya di kulkas. Itu kan kering sebenarnya kulkas ya. Itu kelembapan sekitar 50 sampai 60. Ya, sebaiknya dilindungin dari musuh-musuhnya tadi. Silahkan caranya. Kalau cara saya tadi pakai aluminium foil masukin ke kulkas. Iya, baik. Berarti eh, cara penyimpanan juga menentukan masa kadaluarsanya ya, Bu ya. Eh, Betul. nah, dan untuk perbedaannya tisan dan teh tadi, untuk penyimpanannya teh mungkin bisa dipakai dalam waktu panjang, tapi kalau misalkan untuk tisan lebih enak di masih segar ya. Maksudnya habis kering langsung Di bawah diseduh. 1 tahun. Di Kalaupun bawah satu penyimpanannya tahun, baik. kalaupun penyimpanannya bagus. Yang bisa Oh, sampai 2 tahun itu yang beneran pro itu nyimpennya harusnya. baik. Nah, izin Ibu ada satu lagi pertanyaan. Apakah zatnya sama dengan teh yang lain? Mungkin antara tisen dan teh kali ya. Zatnya sama dengan yang, apakah sama Hmm. dengan yang lain, sedengan teh yang lainnya? Basically setiap eh, apa namanya bahan yang diciptakan sama Allah di dunia ini masing-masing punya kandungan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Hanya saja untuk ngetes satu-satu itu butuh eh, biaya yang cukup tinggi kan karena harus laboratorium. Nah, paling mudah biasanya antioksidan. Padahal itu sebetulnya setiap material pasti punya kandungan sendiri-sendiri. Dan ini juga sebetulnya bisa kita lihat kalau misalnya gini deh. Kalau ini banyak kakak-kakak nggak yang perempuan. Perempuan itu kalau di Indonesia kan punya jahe, punya asam jawa, punya gula merah.
Kalau lagi nggak enak, headnya kan tinggal direbus itu. Bagaimana dengan orang Rusia sana misalnya? Nggak ada itu semua gitu. Asam Jawa mana ada di sana asam Jawa. Tamarin gitu. Harus impor dulu. Ya kalau berhasil sampai sana, kalau enggak. Ya akhirnya mereka di sana ada apa? Beri-berian mereka bisa hidup. Akhirnya mereka pakai raspberry leaf untuk mereka seduh. Kalau lagi sedang tidak enak saat haid, misalnya begitu. Itu tisen. Nah, kandungannya seperti apa? Kalau mau precise, kalau mau presisi ya harus dilabkan. Tapi orang teh udah sejak zaman dulu mereka menggunakan itu dan baik-baik saja. Gitu. Seperti orang Jawa aja. Kalau misalnya jamu itu kalau misalnya pengen tahu kandungannya kan harus dilabin. Tapi jamu sejak dulu sampai sekarang rimpang itu ya sudah pasti kandungannya banyak gitu. Jadi masing-masing punya karakteristik kandungan yang berbeda-beda. Tapi kalau untuk mendapatkan precise-nya yang harus ke lab satu-satu. Gitu kurang lebih. Tapi yakin deh, pasti kalau yang natural itu selalu ada manfaatnya. Gitu, Mbak. Iya, alhamdulillahirabbil alamin, ini kita udah di penghujung waktu ikhlasnya ini. Alhamdulillah banyak eh, yang apa ya tergugah. Oh ternyata bikin ini teh dan tisan itu berbeda. Kemudian cara penyeduhan dan lain sebagainya. Alhamdulillah Ibu. eh, Insya Allah bermanfaat untuk teman-teman Amin. ikhlas kita. eh Baik, teman-teman, boleh dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Kita akan foto dulu. Nah, Oh, terima Masya Allah kasih. sampai 70 ya, banyak. Iya, banyak sekali, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga manfaat. Baik, teman-teman, dari slide pertama saya akan eh, mendokumentasikan ya. Satu, dua, tiga. Baik, selanjutnya slide kedua. Satu, dua, tiga. Ya, untuk yang terakhir, slide terakhir. Siap, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Jangan lupa untuk mengisi evaluasinya ya. Terima kasih juga untuk Ibu Retno yang sudah memberikan eh, ilmunya nih, insya Allah yang bagus banget untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Hmm, terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat. Insya Allah mungkin bisa diterapkan sama teman-teman di rumah ya Bu ya. Ya. Nah, ada quotes atau gimana Bu terakhir nih? Oh, iya, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan tadi banyak kekurangannya. Dan kalau cara penyampaian saya tadi ada yang menyinggung, mohon diikhlaskan, dimaafkan ya. Diambil yang baik-baik saja. Mohon doanya semoga kita semua, saya dan teman-teman semuanya juga selalu sehat, bisa berkarya gitu. Terima kasih Baik. banyak, semoga manfaat. Sama-sama Ibu, mungkin bisa ya teman-teman yang ingin kelas lebih lanjut itu ada di perusahaannya Ibu Retno di Novio Learning juga ada ya Bu ya. Kalau misalkan memang Sedang ingin dibuat, sangat Mbak. mendalami gitu tentang mixologi ya atau artisan ini bisa ke Novio. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas eh, pembelajarannya yang seru di sini ya. Teman-teman cukup aktif untuk memberikan pertanyaan pada narasumber. Saya tutup ikhlas ke-11 hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mbak Terima Nisa, kasih, Bu Retno. Liv. Assalamualaikum.